Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Pada video yang lalu kita belajar mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi materi kali ini adalah kebalikan dari video yang terdahulu. Ingat apa semboyan kita? Semboyan kita adalah matematika mudah. Untuk yang pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Misalkan pada sebuah persamaan kuadrat diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ingat, persamaan kuadrat itu mempunyai dua buah akar. Dalam hal ini kita misalkan X1 dan X2. Maka persamaan kuadratnya dapat dicari dengan menggunakan cara seperti ini. X1-nya ini kita ambil dari akar yang diketahui, X2-nya ini kita ambil dari akar yang sudah diketahui. Selanjutnya ini kita kalikan dengan menggunakan konsep perkalian bentuk aljabar pada materi kelas 8. Jadi ini dikalikan, X dikalikan X diperoleh X pangkat 2. Kemudian ini dikurangi, X1 kali X diperoleh X1 kali X. Yang depan sudah, tinggal yang belakang ini. Ini kita kalikan, X dikalikan X2, maka diperoleh X2 kali X. Dan yang terakhir ini belakang dengan belakang, X1 kali X2, ini ditambah karena ini negatif dengan negatif. Jadi ini X1 kali X2 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan, X pangkat 2 dikurangi ini dalam kurung, masing-masing ini mempunyai variabel X. Jadi variabel X-nya kita keluarkan di sini. Selanjutnya dikurangi X1, berarti di sini X1. Kemudian dikurangi, ini sudah negatif, agar jadi dikurangi berarti ini ditambah X2. Ditambah yang ini X1 kali X2 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadratnya, dan bentuk ini sama dengan bentuk ini. Ini X1 ditambah X2, ini juga X1 ditambah X2. Untuk lebih jelasnya, agar pemahaman tentang menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya ini lebih jelas, perhatikan penggunaannya. Untuk contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 2. Berarti 5 ini nanti sebagai X1-nya dan negatif 2 ini nanti sebagai X2-nya. Kita balik juga tidak apa-apa, X2-nya 5 dan X1-nya negatif 2. Maka untuk mencari persamaan kuadratnya, kita bisa menggunakan cara yang pertama ini. Kita pakai cara yang pertama dulu. X dikurangi X1. X1-nya di sini 5, berarti kita masukkan 5. Dikalikan X dikurangi X2, ini X2, X2-nya diganti negatif 2, berarti seperti ini. Nah, ini X2-nya dalam kurung sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan dulu, X dikurangi 5 dikalikan X, ini masuk negatif-negatif, jadi ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan dengan menggunakan konsep perkalian bentuk aljabar. Yang depan dulu, X dikalikan X diperoleh X pangkat 2.
Kemudian ini dikurangi 5 kali X, berarti 5X. Yang depan sudah, sekarang yang belakang ini X dikalikan 2, berarti diperoleh 2X. Yang terakhir ini belakang dengan belakang, negatif dengan positif, diperoleh negatif. 5 kali 2 10 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X pangkat 2 ini bisa disederhanakan, negatif 5 ditambah 2 diperoleh negatif 3X dikurangi ini 10. Jadi persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Ini cara yang pertama ini. Sekarang kita gunakan cara yang kedua ini. Berarti kita tulis langsung X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2. X1 nya ini 5 ditambah X2 nya ini negatif 2 tutup kurung. Kemudian ini X ditambah X1. X1 nya 5 dikalikan X2. X2 nya ini negatif 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi dalam kurung, ini masuk positif negatif jadi negatif, berarti 5 dikurangi 2 dalam kurung X, ini dikalikan positif negatif jadi dikurangi 5 kali 2 10 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi 5 dikurangi 2 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Ternyata hasilnya sama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan 2/5. Berarti ini nanti bisa kita gunakan sebagai X1 nya, sedangkan yang ini kita gunakan sebagai X2 nya. Kita susun persamaan kuadratnya, berarti kita pakai X dikurangi X1. Ini cara yang pertama tadi. X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita substitusikan. X dikurangi X1 nya 4 dikalikan X dikurangi X2 nya 2/5, berarti ini 2/5 dalam kurung sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan yang depan dengan depan ini, berarti X dikalikan X diperoleh X pangkat 2 dikurangi ini 4 dikalikan X diperoleh 4X. Yang depan sudah, sekarang yang belakang ini berarti X dikalikan negatif 2/5 diperoleh 2/5X. Yang terakhir ini belum, negatif 4 kali negatif 2/5 diperoleh positif 8/5 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. Agar lebih mudah menyederhanakan, maka penyebut dari pecahan ini agar habis atau hilang, maka semua suku ini kita kalikan dengan 5. Ini hanya untuk mempermudah saja. Semuanya kita kalikan 5, berarti ini jadi 5X pangkat 2 dikurangi, ini juga dikalikan 5, 20X dikurangi, ini juga dikalikan 5. Jika dikalikan 5 berarti 5-nya kan habis, sehingga tinggal dikurangi 2X ditambah, ini juga dikalikan 5, berarti 5-nya habis, tinggal 8 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan. 5X pangkat 2 dikurangi 20 dikurangi 2 22
X ditambah 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Sekarang coba kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi rumusnya adalah X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2. Ini cara yang kedua. Kita substitusikan X pangkat 2 dikurangi X1 nya 4 dari sini ditambah X2. X2 nya adalah 2/5 dalam kurung X ditambah X1 nya ini 4 dikalikan X2 nya adalah 2/5 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan. X pangkat 2 dikurangi, ini dijumlah 4 ditambah 2/5. Penyebutnya ini disamakan dulu. Cara menyamakannya 4 kali 5 20. 20 kemudian ditambah dengan ini 2, berarti menjadi 22 dibagi 5. X ditambah, ini dikalikan biasa, 8/5 sama dengan 0. Untuk menghilangkan penyebut ini, seluruh suku dikalikan dengan 5. Berarti ini kita kalikan 5 menjadi 5x pangkat 2 dikurangi ini dikalikan 5, berarti 5-nya habis, tinggal 22x ditambah ini dikalikan 5, berarti 5-nya juga habis, tinggal 8 sama dengan 0. Kita menghasilkan bentuk persamaan kuadrat yang sama dengan menggunakan dua cara yang berbeda.